Hmm, sekarang tanggal 7. 7. 7, 8. 8. 8. Hari Minggu 8 Januari 2023. Ini dari dulu gue pengen banget ngobrolin ini soal cerita, pengen denger banyak hal sebenarnya karena lo menarik menurut gue. Uh, Ya, subuhin mau lagi rokok. yang paling fenomenal kan lu jalan. Lu jalan dari Jakarta, Bekasi. dari Bekasi bahkan bukan Jakarta ya, karena Jakarta udah dekat sama pulau apa pinggir pantai. Ini lu jalan dari Bekasi terus ke Sumatera, terus sampai lo lakukan selama 347 hari. 347 hari. Nah, apa yang pertama kali membuat lo untuk melakukan perjalanan itu? Kalau gue ngomong sama orang seni nih, ya gue melakukan itu performance art. Tapi kalau sama orang awam, gue nggak akan ngomong kayak gitu karena nggak masuk mereka. Ya, tapi emang lo kesadarannya adalah performance art. Lo mau mengalami sebuah pengalaman, karena gue juga tahu lo beberapa sebelum-sebelumnya juga performance art juga kan? Terus kemudian ini kayaknya kayak dengan durasi yang panjang, dengan endurance yang gede. Tapi emang lu membayangkan itu adalah art project gitu ya? Iya. Art project. Art project yang dilakukan dari Bekasi sampai ke Aceh selama 347 hari. Persiapan apa tuh untuk melakukan itu? Lo misalkan dari ide itu muncul sampai lo benar ngelakuin itu, jaraknya berapa lama? 27 kita iya. Enggak, kalau persiapan teknis kayak latihan buat survivalnya lama dari tahun 2013. Cuma itu kan emang lu udah suka. Iya, suka aja. Kegiatan gitu. Betul. Kalau untuk secara konseptual nggak nyampe setahun lah, sekitar bulan Desember 2015 atau 16 gitu. 15. Karena 2016 gue jalan. Gue inget waktu itu 2015 kan lu sempet sibuk di Jakarta Biennale. Iya. Habis itu kan ya? Iya. Jadi habis udah berangan di Jakarta Biennale, bantuin display produksi segala macem. Iya. Udah beres, terus lu tahu gue dapet kabar jalan kaki. Oh, enggak beres terus langsung jalan. Rada jauh kok, gue jalannya itu September 2016. 2015 kan Jakarta Biennale itu Januari selesai. Masih ada jeda waktu agak panjang. Habis itu ngapain memang? Aktivitas kayak biasa, art handling. Oh, tetap jalan. Art handling, terus ke pulau, terus art handling. Oke, iya. Yang ke Singapura dulu. Singapura 2015 ya, Januari. Setelah Jakarta Biennale banget ya. Iya, betul. Oke, lu berangkat. Itu gimana? Nah, sebelum tadi dulu gue jadi gue tuh berpikir secara teknis nih ya, gue harus ngajak temen, nggak sendiri, karena nggak mungkin bisa nih sendiri. Gue sih ya, gue berpikir nggak akan bisa nih sendiri.
gue harus ngajak temen. Cuma kalau ngajaknya manusia nggak akan ada yang mau gitu. Nah, gue memutuskan hewan yang IQ-nya tinggi anjing. Gue harus apa? Udah lanjut dulu. Ya oke. Sambil ngelinting. Lu jadi Iya, gara-gara dari Jambi kan gue udah cerita sama lu. Terus akhirnya gue mutusin gue harus miara anjing nih. Dulunya itu kan gue sempet miara anjing terus hilang di kampus. oke, iya. Terus gue udah mikir dari bulan Desember, cuma emang belum ada anjing nih, belum ada hewan yang buat nemenin gue jalan. Sampai akhirnya si Tek-Tek, anjingnya betina melahirkan. Pokoknya kayak kebetulan lah, kayak semesta ngedukung gitu, Mas. Oh. Berarti si anjing itu dari Tek-Tek. Anak anjingnya Tek-Tek. Iya. Umur berapa dia waktu lu bawa anjing itu? Kalau gua bawa jalan itu umur 3 bulan 12 hari. Jadi gua ambil itu sekitar umur 1,5 bulanan lah. Udah lepas nyusu nih. Dibawain sama Tek-Tek ke gua. Gua ambil, gua adopsi, gua bawa ke rumah. Tadinya gua berpikir kayaknya Januari lah gua akan jalan, Januari tahun 2017. Tapi karena ya tunggu si nama anjing gua kan Batu. Tunggu si Batu udah rada sedikit dewasa lah, nggak papis banget. Oh. Cuma karena clash, dia gue bawa ke rumah, keluarga gue Islami banget, kayak nama gue Sabirul Islami. Miara aja Islami banget. Miara anjing di rumah, nyokap tuh gitu. Akhirnya harus gue percepat gitu. Nah, orang keluarga tahu lo mau pergi begitu? Tahu. Apa kata mereka? Kalau bokap gue malah ngebantu dia nyiapin kayak surat keterangan RT RW gitu, kayak menjelaskan gue berdomisili di rumah gue yang sekarang itu. Gitu. Kalau nyokap gue, jadi bokap tuh lebih kayak diem, tau-tau dia gerak aja nyiapin. Kalau nyokap gue ya nyokap sih yang lebih kayak ngapain sih kamu melakukan sesuatu tuh yang bermanfaat gitu. Dan gue saat jalan itu nggak izin, tapi pamit. Kalau izin gak bakal diizinin. Jadi pamit. Menurut lo itu ketika lo berangkat dari rumah itu hal yang besar atau biasa aja sih? Besar. Emang lo Kayak wah udah waktunya nih, kayak yuk bisa yuk. Jadi kayak ada sebenarnya gue kan emang suka ke pulau sendiri gitu, pergi sendiri, kayak ada perasaan di mana saat mau jalan sendiri itu kayak jalan gak ya gitu, kayak timbul ragu gitu, jalan gak ya, enggak kali ya, tapi udah belanja nih, udah gitu. Jadi yaudah yuk, kayak ada sedikit ragu, cuman dipaksain dilawan gitu ragu. Nah saat itu pun juga begitu. Kenapa? Asap ya? lu udah siapin apaan aja untuk lo bawa? Alat survival, temen, Batu. gue bawa makanan anjing dry food sedikit, 0,5 kilo lah, 500 gram.
untuk awalan karena di Pulau Jawa itu jalan sampai dari Bekasi ke Lampung, gua kan nggak lewat pesisir banget. Ya lewat aspal lah untuk ngasih makan dia kan agak repot kayak gitu. Terus persiapan itu udah alat, fisik juga. Jadi sebelum jalan gue sempet kayak latihan kecil. Ngajak si Batu jalan nih dari rumah di Bekasi ke UNJ, seni rupa UNJ. Jalan. Tapi nggak bawa tas, nggak bawa apa, jalan aja udah yuk jalan. Ngetes kayak cek ombak lah gitu. Itu perkenalan terhadap si Batu ya. Lo akan kayak gini nih. Bisa, iya gitu. Tapi nggak yang berapa kali, enggak, udah sekali itu doang jalan, terus pulang lagi. Pulangnya jalan kaki juga dan sempet ke pulau juga ngajak dia, kayak dia gue kasih makan ikan laut gitu, takutnya kan gak doyan apa gitu. Apanya? Belum ya, sembarang ya. Belum. Jadi di pulau gue kasih makan kayak nih daging ikan, awalnya sama dia nggak dimakan. Nggak dimakan karena memang dibiasainnya dia dari umur segitu tuh gue kasih kayak pala ayam, ceker gitu, mungkin kayak hal yang asing. Makanya gue bawa dry food juga tuh awal. Itu kenapa ngasih makan dia pala ayam atau ceker? Karena untuk di Pondok Gede ya, di rumah yang budgetnya sesuai itu. Gue pikir ada tentu itu yang mungkin lebih mudah. Lebih mudah, lebih gue gimana ya? Gue sempat punya pikiran gini mas, ini anjing kan omnivora, ntar juga kalau dia lapar awalnya emang pilih-pilih, lama-lama pasti apa juga dimakan gitu. Kayak begitu ya. Ntar ya lapar, yang penting gue tanggung jawab gue ngasih dia makan. Urusan dia mau makan apa enggak terserah dia, pilihannya dia. Nah lu jalan kalau dibagi fase perjalanan lu sampai Aceh itu terbagi dalam berapa fase? Gue sih lebih enaknya ngefaseinnya per provinsi 5 fase. 5 fase. Untuk di Sumateranya aja gitu. Oh, karena disitulah ceritanya dimulai. Iya. Kayaknya ya. Begitu udah nginjak Sumatera, jalan kaki, nah di situ. Di situ gue nelusurin pesisir. Karena emang sejak awal lu berniat akan menelusuri pesisir pantai barat Sumatera. Kaget sih, ternyata ya gue udah coba latihan, udah apa, kaget. Lunya sendiri kaget? Kaget guanya, secara fisik, secara mental mungkin awal-awal masih ayo bisa lah masih kayak gitu, masih yuk bisa lah, bisa yuk bisa gitu, masih kayak masih terlalu dekat sama rumah gitu, bisa lah ini gitu. Itu di posisi di mana waktu itu? Di Bakauni, masih pantai pinggiran Bakauni. Kemarin anak-anak juga yang ada job mural di Bakauni, mereka pas selesai mural mampir ke pantai Minang Rua, dan di situ gue lewat pantai Minang Rua itu. Enggak, maksudnya udah waktunya udah beda nih. Itu udah gue lewatin gitu.
Gue kemarin main ke Minang Rua itu gue lewatin. Gue ngebayanginnya, lu kan jalan kaki di pesisir lagi. Pastinya kan ya ada ramenya, tapi kayaknya lebih banyak sepinya. Asli. Ada orang punya jangkrik malam-malam, terus bunyi binatang aneh-aneh, Bunyi ombak. angin yang kenceng. Ketimpa hujan. Ya udah. Gimana maksudnya? Gue cenderung stay kalau jalan aja. Stay. Cenderung stay. Stay. Jadi gue penerangan juga kan seadanya ya. Pertama di Jakarta gue coba jalan malam. Jalan malam dari waktu itu mulai dari UNJ tuh malam tuh jalan sampai di Grogol pagi. Jalan malam, terus gue istirahat di pom bensin Jelambar situ. Istirahat sebentaran lah, subuh nyampe sana. Pas jam 7 pagi diusir sama security-nya. Ya udah gue jalan lagi, terus gue mikir, kayaknya malam emang gak cocok buat bergerak nih, gitu. Emang istirahat karena sepi gitu kan. Ini aja baru di Jakarta, gimana nanti kalau di Jakarta jalan aja mungkin bisa ya, gitu. Cuma ya siang kalau gue pakai istirahat orang rame, ya gue dianggapnya gembel lah pasti, diusir. Gitu. Emang tampang lu kelihatan begitu? Waktu awal jalan sih enggak, belum. Lama-lama orang gila. Gimana ceritanya di sampai di titik itu? Dikata jadi itu udah mulai ngelewatin provinsi Lampung, masuk Bengkulu, mulai itu gue ngerasain orang-orang itu kayak ngeliat takut gitu, ngumpet-ngumpet. Jadi dari rumahnya gitu, kayak ada gue nih jalan sama si Batu, yang tadinya pada ibu-ibu sama anak-anak sama remaja-remaja gitu, lagi nongkrong di depan rumah, ngapain, ada yang nyari kutu, ada yang apa gitu, ada gue gitu ngeliat, terus masuk, kayak anak kecil ketemu ondel-ondel, terus ngintip. Gue ngerasain mereka ngintip, ekor mata kan ngeliat ya, kayak dia ngintip gitu, ngeliatin sampai gue rada jauh baru pada keluar lagi gitu. Sampai ada yang ngatain wong gilo gitu. Tapi nggak ada yang sampai nyamperin lu dan ada yang ngetes, nyamperin, ngetes, nanya-nanya. Tapi gue tahu nih maksudnya bukan nanya-nanya, ini nanya-nanya ngetes, nih orang gila apa enggak gitu. Terus pernah juga gue di rumah makan, emang waktu itu pantainya itu lautnya nggak bisa untuk mana ikan lah. Gue jalan di atas aspal, jadi ternyata bentuk pantai, bentuk laut gitu, ada yang cocok untuk mana spear fishing, ada yang nggak cocok gitu. Dan gue ngelewatin laut yang topografinya itu nggak cocok buat spear fishing gitu. Akhirnya lu baru paham itu. Itu. Tapi sebelum jalan gue kenapa milih lewat pesisir barat Sumatera, karena deket pegunungan Bukit Barisan. Kalau deket pegunungan itu biasanya karang lautnya, terumbu karangnya banyak. Jadi terjal, curam, karang, sama kayak di Jawa tapi bagian selatan. Ombaknya kan kencang-kencang, cuman itu karang. Kalau ada karang ada ikan gitu. Kayaknya mudah nih dapat ikan. Iya, akan lebih mudah ketimbang gue lewat pesisir timur. Pesisir timur itu kan banyak muara, sungai-sungai, landai, datarannya landai, topografinya landai, dan itu banyak buaya biasanya, muara. Tuh, akhirnya gue milih yang dari awal lu udah riset kecil-kecilan lah.
langsung. Terus sampai pas di rumah makan itu, Ya. hmm, gue kan nggak mungkin ya si Batu ini anjing gue bawa masuk dalam restoran. Jadi ada kayak pelataran parkir mobil, di situ ada bangku-bangku, tas gue taruh situ, ransel gue yang gede, Batu gue suruh jaga ransel di situ, jaga, oh beli nasi dulu ke dalam. Nah pas gue beli nasi, gue diperlakukannya seperti orang gila. Gimana? Iya jadi kayak cara nada ngomongnya gitu kayak tegas, dia ngomong ke gue kayak tegas, kayak memperlakukan orang gila. Tar dulu ya, kayak gitu. Tar dulu ya, tar ya. Kayak, terus gue kayak ya, ntar, kayak gitu. Nggak kayak pembeli biasa. Gitu. Lu emang kenapa tampangnya Udah dekil, jenggot mulai panjang. Mungkin beberapa orang tuh nilai gue, tatapan mata gue mulai kosong. ya mungkin karena lo lelah jalan kaki. Enggak sih. Kalau menurut gua emang sepertinya ya karena gue bukan psikiater juga, bukan psikolog, sepertinya mental gue kena saat itu. Udah Mulai jadi dari sedikit, iya. Lu cuman keep going aja, tapi terus kayak udah Uh-uh. mulai. Tapi kok gue ini anggap orang gila sama orang-orang gitu. Terus kayak gue dituduh macem-macem lah, entah teroris, entah penculik anak. Cuman gue enggak, jalan aja gue performan melakukan ini gitu. Sampai akhirnya setelah dari restoran itu, rumah makan itu, gue bayar. Terus si orangnya itu kayak ya itu tadi memperlakukan gue seperti orang yang kurang waras gitu. Gue sampai ngebatin, ternyata kepikiran, apa iya ya gue gila gitu. Apa iya ya gue gila ya. Terus kayak nggak bisa tidur gue malam itu mikir gitu. Iya gue gila nih kayaknya. Ngapain orang jalan gitu ke sono. Bengkulu, daerah Bengkulu. Mana namanya? Itu provinsi kedua. Harinya nggak ini detail gue lah. Tapi gue sempet nyatet di buku catatan ada tanggal per harinya ada. Nah itu sampai akhirnya gue, iya ya gue gila kayak gini. Ini sakit nih. Dan ternyata setelah gue cross check, emang mulai gue merasakan itu sejak di Krui, masih Lampung. Ada apa di sana? Jadi temen-temen pada datang kan nyamperin, support gue, ada Jin Panji, ada Dadoaki, ada Erwin Jack, pokoknya banyak acip lah. Datang, mereka bawa mobil, datang nyamperin gue, kayak ngejenguk sekalian ngasih benda-benda yang untuk nyupport perjalanan gue ke depannya gitu. Dari kawan-kawan gitu, kawan-kawan pada urunan dioper ke gue di sana. Nah saat di Krui itu ngobrol nih gue sama Dado. Tadinya gue kayak bercanda, cuma kayak untuk memastikan kayaknya gue gila gitu. Kata Dado, emang iya. Nah sejak itu tuh ternyata gue kayak kepikiran, Dado bisa ngomong kayak gitu mulai terus iya kok kayak orang gila gitu. Sampai akhirnya mikir si Batu sampai malam itu, gue mikir ini jangan-jangan hayalan gue doang. Gue sampai mikir sebenarnya gue sendirian, gue nggak bawa anjing, nggak bawa apa, udah jalan aja. Sampai mikir kayak gitu. Sampai akhirnya enggak, gue mikir enggak nih kayaknya beneran nih orang bisa dielus. Terus ketemu sama orang-orang juga ngenotis dia kalau ini kan nggak mungkin. Akhirnya sampai gue menyimpulkan sendiri bahwa enggak, gue on the track gitu. Kalau orang gila keluar.
Enggak, gue on the track ini, on the track. Mereka aja yang gila. Mereka bukan psikiater tapi ngejudge gue orang gila. Gitu. Terus akhirnya jalan. Nah, lu kan sering posting juga kan. Jadi lu emang juga selain lu mencatat punya buku harian, mencatat, lu gambar, ya kan? Juga lu posting kan di IG lu. IG. Dan kita juga jadi pada nungguin gitu kan. Wah, ada apa lagi nih? Oh, dia lagi gitu. Ada perkembangan apa nih? Perkembangan lu udah sampai sini. Itu ada masa lu hilang tuh, kagak ada update apapun. Ya mungkin sehari lompat, oke lah gitu. Sehari 2 hari lompat. Ini sebulan. Ini loh, kok terjadi sama si Safir? Nggak ada sinyal provider yang gue pakai. Remeh itu sebetulnya permasalahannya. Nggak ada sinyal. Lalu kalau misalkan listrik itu ngecas handphone itu kemana? Ya saat kayak gue mampir ke rumah makan gitu, gue cas power bank apa gue cas, gue ngecamp tidur di entah di ada gubukan atau buka tenda di nggak jauh dari rumah makan itu, gue tinggalin di situ. Ngobrol lah. Iya, sembari ngobrol, sembari sosialisasi gitu. Enggak mungkin. Mereka apaan sih? Maksudnya itu bener, maksudnya gue ngebayangin ini performance art dengan durasi yang panjang sekali, dan orang itu menikmatinya secara langsung itu lewat Instagram lu. Untuk yang nggak ketemu sama gue langsung ya. Iya. Gitu. Tapi itu pun udah lipetannya sih memang. Udah nggak semuanya dapat juga ceritanya. Tapi justru orang-orang yang ketemu langsung. Interaksi langsung. Tapi gue juga dengar gara-gara lu memposting dan cukup kemudian ada orang tahu bahwa lu adalah si pejalan kaki. Itu gimana ceritanya? Nge-follow ada yang kayak tahu-tahu nih orang Sumatera Barat nih, gue masih di daerah Bengkulu gitu. Gue nggak tahu dia dapat info dari mana, atau ya udah kami follow-followan aja. Ditunggu gitu di sana. Ada yang nunggu gitu, nanti mampir dulu bang di rumah gue. Iya, jadi kayak ada temen, ada perlindungan. Iya betul. Penting tuh. Kayak gitu sampai ya biasanya kan gue kayak kalau datang ke satu lingkungan baru, memulainya itu dengan ngebuka obrolannya, ya balik lagi perkenalan diri. Gue ini, gue gini. Lu siapa, kan orang asing gitu. Siapa lu? Nah tapi saat ada yang udah kenal gue duluan, dia nyambut, jadi gue nggak terlalu banyak memperkenalkan diri gue. Dia iya, betul, udah tahu aja gitu. Akhirnya sampai misalnya ada orang kampung situ yang nanya, itu siapa? Dia yang ngejelasin nih, temen gue nih. Dia ini gini. Tapi banyak lo ketemu orang yang sudah tahu lo? Nggak banyak. Ada aja. Cuma ya bisa kehitung jari. Itu juga membantu banget ya. Dan ada juga orang yang saat gue banyak sih, bukan ada, banyak yang saat gue ketemu, mereka pikirannya terbuka gitu, kayak oh iya, mungkin biasanya ini orang-orang yang udah pernah merantau yang pikirannya terbuka. Iya, kalau orang-orang yang hidupnya di kampung kayak di wilayahnya dia aja sempit, mikirnya pasti ini kriminal, ini pencuri, kriminal, melarikan diri, atau pencuri mau nyuri ternaknya dia, atau mau nyulik anak kecil,
atau teroris emang kabur sekalian baca situasi. Cuman gue sih santai aja kalau dipandang kayak gitu. Tapi itu masyarakat ya. Lu Mm. sampai berurusan sama Oh iya dong, gimana tuh? Gimana? diarak gue, Diarak. diarak dibawa ke kantor polisi Itu di posisinya di mana waktu itu? di Sumatera Barat, masih awal-awal Itu di kampung. kampung. Jadi lu masuk ke perkampungan. Jadi gue jalan, gue ngikutin lintas barat Sumatera tuh di aspal. Gue ikutin jalan terus Ini agak siang-siang kan? sore, udah mulai sore jalan terus langitnya mendung terus agak-agak gerimis hujan terus berhenti hujan berhenti. Gue tetap jalan apa enggak nih, jalan apa enggak, oh jalan aja, jalan terus sampai kira-kira agak gerimis, udah mulai gelap jam 6 lah gitu, udah mulai maghrib. Gue belum dapet tempat buat istirahat nih, sepanjang jalan itu cuma ada rumah pemukiman warga lintas barat Sumatera, terus kebun, rumah, kebun-kebun, rumah. Jadi kebunnya itu nggak jauh banget jaraknya. Itu juga rumahnya nggak dekat. Nggak deket. Ayam sekitar 50 meter rumah, 20 meter rumah, terkebun, rumah lagi. Sepi saat itu, jalanan itu sepi karena rada gerimis ya. Udah mulai maghrib nih. Gue ngeliat sepi nih. Terus ada gang tuh ke kanan. Masuk ke kanan gue liat, kayaknya sawah, terus di sana kebun-kebun tuh. Bisa gelar tenda nih gue di sana. Udah masuk aja gue belok, sepi. Mikir gue nggak ada yang ngeliat kali nih. Udah masuk, buka tenda, hujan tuh deras. Gue ngeluarin perbekalan, beras gue keluarin, gue cuci beras gue, siap mau masak lah. Ngumpulin ranting-ranting, udah hujannya mulai reda. Tahu ada center, Jam berapa? udah mulai jam 7-an. Udah gelap lah. Udah gelap. Pakai api aja. Belum nyalain api. Belum, baru ngumpulin ranting, itu baru selesai hujan. Tahu center, orang datang, anak muda. Nanya pakai bahasa Minang lah. Ngapain bang? Gitu. Wah, gue langsung di otak, wah ribet nih anjing. Kalau udah kayak gitu pasti wah ribet nih. Ya ngejelasin, istirahat bang, gini, istirahat jangan di sini, gitu. Namanya tamu, awalnya seakan-akan baik gitu. Tamu nggak enak lah, masa di kebun-kebun kayak gini istirahat ini. Ayo kita ini dulu. Intinya gue diajak dulu, terus nggak apa-apa bang, di sini aja, gitu. Jadi gue mau istirahat, ya intinya gue nggak izin lah mau tidur di kampung orang, karena di pemikiran gue tamu 1 kali 24 jam wajib lapor, dan gue nggak sampai 24 jam karena pagi akan jalan lagi 12 jam dong secara matematik kan, ya nggak wajib. Mereka kan pokoknya nginep di malam hari itu si lapor. Ya, itu kan 1 kali 24 jam harusnya nginep di malam hari lapor, ya secara matematis gue bener dong, makanya gue rada slow. Akhirnya itu jadi bahan buat gue debatin. Akhirnya dipaksa. Enggak, gue bilang, wah ribet beres-beresnya gini. Lama-lama datang rame, orang banyak, orang kampung. Banyak, rame. Wah, anjing PR nih, ribet nih. Udah dibantuin kok ininya, packingnya. Ya udahlah, istirahatnya di masjid aja awalnya gitu kan, kata mereka. Masjid, saya kan bawa anjing nih gini. Ya udah kalau enggak di situ ada polsek tuh, gitu. Ya udah dari polsek aja, gue bilang gitu. Oh ya udah, bawa gue polsek. Sampai polsek digeledah tas gue. Ini dapat laporan nih dari warga, polisinya kan gitu ya. Si resersenya tuh Kamtipmas dan macem-macem udah mereksa tas gue. Gue keluarin terus jadi di dalam tas gue packingannya itu selalu per part itu gue plastikin. Baju kotor gue plastik,
Jadi khusus nih baju kotor nih, alat ibadah, ini alat buat masak, makan, ini sleeping bag gue plastikin gitu, alat buat tidur. Nah jadi per plastik itu gue buka. Jadi ini apa nih? Ditanyakan sama polisinya. Baju kotor pak. Dia kan awal-awal nggak percaya tuh dibuka. Oh iya benar. Ini baju bersih, buka. Lama-lama percaya udah gue bilang ini apa sleeping bag, udah kayak di remak-remak gitu doang. Wah ternyata begini caranya, nggak penting gitu ya awalnya doang, tapi saat kita jujur ya udah sampai akhirnya semua dibuka digeledah, udah kan nggak ada apa-apa gitu. Masih polisinya ngomong ke warga udah kan nggak ada apa-apa, identitas udah gue serahin segala macam, udah warga diusir tuh suruh pulang deh lu, pulang pada akhirnya gue jadi nginep di polsek. Oke. Akrab sama polisinya, malah akrab. Pas mau berangkat besok paginya malah dikasih bekal gue sama mereka, kasih beras, dikasih ikan kering. Ikan kering nih. Oh iya, udah jalan lagi lanjut. Foto dong. Oh, foto. Foto, Boleh. foto polisi. Sampai mungkin nih. Jadi di awal Sumatera Barat ini, jadi gue ada temen di Painan. Ini teman lama? Enggak. Teman baru juga ya? Teman baru, tahu dari Instagram, kayaknya tahu dari polisi ini. Jadi polisi ini tinggal di Painan, kota yang ingin gue tuju gitu. Jadi tahu, gue di follow, gue follow back, orang Painan, ternyata polisinya emang orang Painan, dia cerita gitu kan, ngobrol-ngobrol sama gue. Akhirnya gue tinggal di orang yang pas sampai di Painan tuh, tinggal di rumahnya yang follow-followan itu gitu 3 hari, terus lanjut lagi istirahat. Iya, mandi bener, makan bener. Nggak jalan kaki dulu nih ya kan? Istirahat. Jadi kalau hitung-hitungan kalori ya, gue defisit kalori banget. Bawa jalan, bawa beban berat, jadi gue makan banyak kayak apapun, badan gue tetap kurus. Lu kira-kira per hari sebelum lu ngecamp itu berapa kilometer sih biasanya berjalan kaki? Gua standar jalan kaki 15 sampai 20 kilo. Itu Enggak. Jalan itu kalau terus nih 1 jam jalan terus gua itu sekitar 4 sampai 5 kilometer. Gebras terus ya jalan 1 jam. Cuman kan karena siang, matahari terik, berhenti. Takut si batu heat stroke juga kayak gitu. Ngadem. Ntar udah rada adem nih jalan lagi. Ya itu dapetnya sekitar 15 sampai 20 kilo sehari. Pernah gue paling panjang itu jalan sekitar 35 kilometer. Itu sampai malam gue gebres terus. Sampai jam 10-an gitu. Mulai dari pagi. Itu gue ngejar waktu mau sampai ke kampung nyokap. Jadi nyokap kampungnya di Sumatera Barat, di Solok. Oh, oke. Lu ke Solo? Dari Painan gue jalan terus. Betulnya kalau on the track nih gue nggak ngelewatin Solok. Karena pesisir, Solok kan di pegunungan. Gue harusnya terabas lewat kota Padang kota. Cuma karena ini kampung nyokap gitu. Nyokap juga udah pesen ke om gue. Gue mampirin lah sekalian lah silaturahmi. Ya udah jalan kaki. Ya itu mulai, jadi gue dari semen Padang, di Padang itu ada pabrik semen Padang, sampai Solok itu sekitar 35 kilometer, enggak itu lebih. Jadi gue jalan naik ke atas gunungnya, si Tinjau Laut namanya. Itu jalannya kan tanjakan, jalan sampai atas gue ngecamp. Besoknya gue dari atas si puncaknya itu sampai Solok sekitar 35 kilometer, bablasin tuh dari pagi sampai malam jam 10-an. Oh, tapi sampai
Solok lo ada beberapa hari atau enggak? Ada 4 hari apa 3, iya 4 hari. 4 atau 3 hari. Dan gue tujuan sampai sana selain silaturahmi, gue minta surat sebetulnya dari om gue itu. Karena kan kalau di Sumatera Barat orang Minang gitu, dia kepanjangan ya mas. Ada namanya sistem keluarganya itu kayak ada datuk. Datuk itu kayak yang dituakan di keluarga. Oh ya, oke. Jadi lo kayaknya akan merasa aman kalau gue minta surat dari dia, tanda tangan dia di atas materai bahwa menerangkan bahwa gue adalah anggota keluarganya dia. Kan ada kayak mereka itu punya titel gitu kayak, jadi di Sumatera Barat sukunya Minang, cuma ada marga-marganya di Minang itu, ada kayak Caniago, Bodi Caniago, ada Guci, ada Sikumbang gitu. Gue Melayu, jadi kayak gimana ya, karena dia matrilineal, garis ngelewat ikut garis keturunan ibu, jadi saudaranya gimana ya, saudaranya si ibu ini tapi yang cowok yang jadi datuknya. Garis keturunan ibu yang orang Melayu tapi yang cowok nih jadi datuknya. Nanti kalau misalnya dia udah turun tahta bisa jadi ponakannya gitu. Terus yang penting dari garis keturunan ibu ini. Matrilineal. Kan kalau Arab, Batak dia kan patriarkal ya, garis cowok. Kalau ini cewek. Ya udah gue minta surat sama dia, dapat tanda tanganin. Jadi ada titelnya itu Linggo Sari Baganti ya. Gue juga nggak ngerti. Mungkin apa, seinget gue Wira, udah tuh ternyata beneran nolong surat itu untuk di wilayah Sumatera Barat. Cenderung lebih lebih sedikit lebih membantu dari paranoid orang-orang kampung, kan sekitar sih kampung, kelakuannya kampung. ada putus asa nggak sih? Ada. Mana aja lu? Itu sih yang pas mental gue kena itu. Padahal itu udah setengah perjalanan. Belum. Padahal belum ya? Belum. Di seperempat. Sepertiga. Di sepertiga perjalanan itu. Kalau di seperempat perjalanan gue sakit keras. Itu body tubuh lo penyesuaian kayaknya. Penyesuaian. Kena hujan, kena apa, terus sakit keras. Akhirnya gue ditolongin sama orang deket situ. Jadi gue mampir ke satu kampung itu, nama kampungnya lupa lagi gue apa. Kampung itu nggak ada listrik gitu. Jadi listrik itu pakai genset. Nyalainnya sore ke pagi gitu. Nggak pagi sih, sampai jam 11 malam solarnya mati. Solarnya habis gitu, gensetnya mati. Yang pada jadi yang punya TV itu di kampung itu satu orang doang, satu keluarga. Datang situ nonton. Nanti kalau solarnya habis, listriknya mati, bubar udah, pulang tidur gitu. Jadi gue sempet datang ke kampung itu izin sama kayak ketuanya lah, entah RT, RW. Gue bingung tuh sebenarnya. Itu adanya RT cuman satu kampung, agak untuk ukuran RT itu cukup luas, untuk RW terlalu kecil. Lu nanya dulu ini siapa ketua? Iya, nyamperin, nanya-nanya, kasih tahu ini ada yang punya warung di situ. Oh ternyata dia yang dituakan gitu salah satunya.
mereka kayak bersaudara, 6 bersaudara gitu. Sampai akhirnya gue tahu kayak silsilahnya mereka saking ngobrolnya. Mereka 6 bersaudara, ada yang paling tua. Premannya di situlah, yang dituakan juga di situ. Akhirnya ya udah gue ngobrol, minta izin. Gue mau camping, cuma nggak di kampung lo, agak jauh ya, mungkin sekitar 1 kilometer, nggak nyampe 1 kilometer lah, 500 sampai 700 meter dari kampungnya. Jadi kampung itu teluk gitu, teluk kampung. Nah gue mau di ujung teluknya sini nih gitu, karena kayaknya lautnya bagus sekarang gitu buat mana ikan. Izin lah, akhirnya ya udah diizinin. Terus gue belanja belanja di warungnya itu kayak ya bumbu-bumbu, entah gula apa gitu, asam Jawa. Udah gue bikin tenda di sana. Ternyata lautnya nggak bisa buat mana ikan juga, terlalu keruh. Mungkin karena musim hujan dan di teluknya itu ada muara, muara kecil. Kan kalau muara kalau hujan bawa lumpur dari pinggiran sungainya, laut jadi keruh gitu. Akhirnya gue ngambilin kepiting aja, kepiting, kerang-kerangan, gue kumpulin, gue makan. Terus abis makan itu mereka orang-orang kampungnya main ke tenda gue, main-main gitu. Diajak lah gue ke pemukimannya malam-malam gitu. Ayo kesana yuk gitu. Tadinya gue nggak mau ninggalin tenda gue karena kan barang-barang gue di situ. Gue sedikit mikir apa iya ini gue digocek gitu. Gue tinggalin tuh. Akhirnya ya udah batu gue suruh jaga. Lu jaga sini gitu. Jagain barang-barang kita nih. Akhirnya gue ke pemukiman. Nangis, cuman mau nggak mau harus nurut. Jadi kayak tahu tuh ya, tahu, sama lu tuh tahu, tahu. paham. Kan lu nggak kasih ikutan kan? Waktu itu enggak. Ngikutin sana sana jaga gitu, nggak apa-apa. San nggak apa-apa San. Gue main ke pemukiman, akhirnya itu tahu nonton TV di satu rumah itu, terus diajak, terus gue dikasih sama satu orang itu, diajak gue main ke rumahnya, dibikinin kopi. Jadi beda rumah nih, listrik udah mati. Terus gue dipetikin pepaya, nih bawa pepaya. Ternyata orang Lampung ngomong pepaya itu kates, sama Jawa. Kayaknya mungkin karena transmigran. Sampai malam itu perut gue udah gak enak. Udah kasih paya nih. Udah bawa makan. Pas gue pulang air pasang. Jadi gue ngelewatin muara yang tadinya muaranya dalamnya sebetis. Pas gue pulang nih balik ke tenda, itu sudah ada dalamnya. Jadi iya gue dikasih beras, dikasih baju, kayak dikasih kemeja nih, ada kemeja mungkin kepake nih, berguna gitu kan. Ya gue terima aja ya, dikasih gitu kan. Nggak mungkin juga gue enggak gitu ya. Kalau misalnya nggak mau, nanti tunggu jauh dari pemukimannya dia, gue buang baru gitu. Kalau misalnya ngeberat-beratin atau gue jadiin buat ngebantu bikin api kayak gitu. Nah pas gue pulang perut udah mulai nggak enak, jadi kayak mau mencret gitu. Kayaknya gue salah makan. Siang itu gue makan kepiting yang dikuah asemin sama pepaya muda gitu. Malamnya gue minum kopi. Pulang kena angin laut, kena air pasang, mencret gue. Sampai tenda belum sempet buka celana nih. Crat, ya gitu. Deh gue buka, gue boker dulu, gue cuci. Udah mulai gak enak tuh, tidur. Mau kentut takut ada yang ikut gitu kan. Akhirnya demam, mulai mimpi buruk. Mimpi nggak enak lah, nggak nyaman. Ya, absurd, nggak bisa dijelasin. Mimpinya kalau orang demam kan gitu. Mimpinya surrealis. Gimana? Nggak bisa dijelasin. Seandainya dideskripsiin itu cuma kayak
mungkin kena 1/5-nya doang kalau dideskripsiin mimpinya itu. Surrealis banget, mimpi terus udah gue nahan kentut, kalau mau ini kayaknya nggak kuat, akhirnya turun, gue beneran turun boker sampai gue tidur itu nggak kuat bangun, di sleeping bag udah nggak pakai celana, udahlah masuk tidur tutupan sleeping bag, udah lemes banget, lemes gitu sampai besoknya ada orang kampung yang datang, mungkin ngecek kali, dicek lah gue, kenapa, mereka udah tahu kenapa Pir, udah tahu nama gue gitu, udah mulai akrab, kenapa, nggak tahu, nggak enak badan gini. Gue sempet beli solar tuh di pemukiman itu, beli solar buat ngebantu nyalain api lah, dia kan kayak minyak tanah, beli terus yaudah sini dikerokin tuh, gue mau orang kampung itu pakai sendok sama solar dikerokin terus udah tetep nggak enak badan. Mereka pulang, malamnya gue tetep mimpi buruk, besokannya dijemput tuh gue sama yang punya warung itu, tetep nggak bisa nggak beraktivitas kan nih gue. Mereka kayak tahu dari anak-anak kecil yang pada mancing, bocah-bocah SD itu nggak keluar tenda gitu, dijemput dah gue, dibawa ke rumahnya gitu, dirawat gue di rumahnya dia, dikasih obat, tapi rumahnya selain nggak ada listrik nggak ada WC, gue mencret gimana ya. Lu menceritanya kemana? Jadi Kebon. ya gini, jadi di rumahnya dia ada kayak belakangnya itu kayak kamar mandi buat cuci-cuci MC doang, bukan MCK kan, mandi cuci kakus, ini kakusnya nggak ada, mandi cuci doang, jadi buat nyuci piring, buat apa, buat kencing bisa lah di situ. Malam-malam nih gue udah nggak kuat, gue nggak tahu kan dia udah tidur, nggak mungkin gue bohong, udah gue ke tempatnya dia itu, MC-nya itu, jadi emang ada kayak saluran lobang, gue bokerin aja di situ karena mencret untungnya ya, jadi cair gitu, sas gampang diguyur. Iya. Terus pas pagi mules lagi, gue baru nanya pagi, di mana, di sono deket sungai, dan ternyata dia tahu kalau semalam itu gue boker di situ, mungkin kedengeran kali ada suara orang ke kamar mandinya gitu. Emang banyak yang belum sadar lingkungan juga sih kayak gitu. Di daerah itu, di kampung itu. Ya, hampir di sepanjang jalan kakus itu banyak yang nggak ada. Oh iya, sama ini nih. Ntar dulu deh. Apa? Gue bikin part 2 aja deh. Ayo kepanjangan. Jadi biar stop dulu. Oke. Ngambil rokok, Boleh. Terus kita Siap. lanjutin. Ini dimatiin ya, Mas? Enggak, biarin aja. Oh, iya.